Yo, balik lagi sama gue di channel Natin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin teman-teman, untuk video kali ini. Dan ya, kemarin udah saya update juga ya untuk Bitcoin dan juga Ethereumnya. Market hari ini adanya rebound tipis-tipis teman-teman. Walaupun ada beberapa altcoin juga yang reboundnya lumayan, tapi ya overall reboundnya tipis-tipis aja ya. Dan ya tentunya menunggu untuk isi event Core CPI dan CPI yang diekspektasikan adanya penurunan nih teman-teman. Ya, jadi kalau memang nanti rilis datanya itu CPI benar turun, apalagi sesuai forecast atau bahkan di bawah forecast aja itu udah bagus banget teman-teman. Tapi setidaknya kita expect CPI turun aja udah oke. Ya. Jadi CPI turun itu udah oke, sesuai forecast itu bagus. Kemudian di bawah forecast itu sangat bagus teman-teman. Ya, jadi memang intinya kita expect CPI turun, semakin dia turun itu semakin dalam, itu semakin bagus untuk market gitu ya. Dan besok juga ada news event lagi sampai nanti di minggu depan tanggal 19 ada The Fed lagi teman-teman ya. Dia apakah akan karet atau tidak, tapi kemungkinan besar tidak akan karet, tapi semoga dia dovish omongannya ya. Dengan CPI turun mungkin dia lebih dovish dan membuat market setidaknya ya lebih dikasih nafas dulu at least di bulan ini sampai akhir bulan lah. Itu aja dulu harapannya untuk secara short sampai midtermnya teman-teman ya. Jadi memang sekarang itu lagi terpusat lah untuk CPI dan core CPI ya. Kemudian dari segi ETF-nya juga ini masih buang barang ya. Sampai 11 Maret pun ini masih buang barang untuk Bitcoin-nya. And then untuk Ethereum-nya ya ini tentu masih jualan barang atau masih buang barang juga gitu ya. Ini kan hitungannya short term holder gitu ya. Mereka tentu masih panik ya sampai menunggu rilis data CPI. Setelah rilis data CPI kemungkinan baru kita lihat nanti reaksinya. Ya, kemungkinan akan membaik juga kalau CPI-nya membaik itu. Mungkin ada aksi buyback lagi dan lain sebagainya. Apalagi di harga Bitcoin yang sekarang cenderung jauh lebih murah daripada kemarin-kemarin kan masih 90 ribuan sampai 100 ribuan dolar. Kemudian untuk Bitcoin secara time frame daily-nya ini untuk liquidation heat map ya, tentu area-area tebal seperti 81, 800, 82, 600 ini udah kejemput. Kalau kita lihat per 3 hariannya. Untuk next area target yang tebal belum kejemput di 84.200-an dan di 85.200-an dolar. Ini adalah adanya liquidation gendut yang belum kejemput. Meanwhile untuk terdekat bagian bawah itu di 80.200-an dolar. Ini ada yang tebal nih. Jadi sekarang harganya itu price berada di tengah-tengah dan kalian bisa pergunakan atau lihat range liquidation yang gendut untuk range bawah dan atasnya teman-teman ya, di sekitar 80.000 dan di 84 85 ribuan dolar. Oke. So kita lihat dulu untuk Bitcoin dominance lah, baru nanti kita bahas Bitcoinnya ya. Sebenarnya untuk Bitcoin dominance di sini kita lihat ya, dia masih tersatu aja, belum kemana-mana, masih satu-satu aja. Dan ini yang membuat sebenarnya altcoin itu susah sekali bergerak. Bitcoinnya cenderung drop, and then untuk Bitcoin dominance-nya kita lihat di sini perlahan udah mengalami kenaikan dan sekarang lagi testing di same high level yang sama yang sempat ditesting pada 7 Februari dan 24 Februari. Dan per hari ini 12 Maret ini di testing lagi teman-teman ya. Tentu ini expect-nya adalah untuk finishing ataupun ya wave B-nya dia sebelum kita mengejar wave C teman-teman. Apakah ini akan terjadi atau apakah benar-benar akan terjadi ya, tentu saya pribadi tidak tahu gitu ya. Cuman kalau misalkan kita melihat seperti ini, biasanya adanya penurunan ya. Ketika dia udah run up atau rally kencang kayak gini, disusul dengan adanya penurunan cukup tajam. Di sini kan sempat sampai 54,5% nih di awal Desember gitu. Jadi mungkin kita expect adanya hal serupa yang sama, dan by the time ini terjadi pun untuk altcoin benar-benar dikasih napas ya. Jadi mungkin sampai itu terjadi kita melihat altcoinnya naik 20%, 50% itu udah hal yang sangat-sangat wajar kalau ini terjadi kembali gitu teman-teman. Bahkan ada beberapa altcoin yang mungkin naiknya 80 sampai 100%-an gitu ada juga ya, tergantung koinnya. So mungkin sekarang yang menjadi concern adalah di 62,27%-nya. Tapi ya sekarang pun kita lihat ya, di sini kan masih bullish, masih kencang banget nih dia naiknya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga hal serupa seperti ini terjadi nih teman-teman. Ya kadang suka seperti itu nih. Untuk Bitcoin dominance ini juga nih ya, naik kencang nggak taunya dia drop. Ini juga naik kencang, bullish kencang, nggak taunya dia drop down seperti ini gitu ya. Kemudian di sini juga nih, ini naik kencang, nggak taunya dia diam lagi nih di sini ya. Di sini juga nih naik kencang, drop lagi. Di sini juga naik kencang, drop lagi. Jadi kalau kita lihat karakteristik dari Bitcoin dominance, walaupun ini adanya bullish
strong seperti ini, nggak lama dia bisa turun kayak gini juga nih, drop kenceng kayak gini juga tuh. Nih pump and dump juga bisa terjadi untuk Bitcoin dominance. Jadi ya let's see teman-teman ya, apakah memang ini masih sejalan ya untuk dia mendapatkan rejection. At least setelah dia konsolidasi cukup lama di sini, harapannya adalah dia mungkin adanya fake out dulu ke atas gitu ya, false break before dia ngejar UFC-nya dia. Ini bisa juga terjadi gitu ya. Jadi ini overall untuk Bitcoin dominance. Meanwhile untuk Bitcoin secara daily gimana? Jadi ini adalah outlook yang kemarin udah saya sampaikan teman-teman ya, secara daily. Jadi kalau memang adanya shake out dulu kemarin ya, expect mungkin malam adanya shake out dulu, dia bisa visit ke area SNR sebelumnya ya di sekitar 72 sampai 74, cuman bikin tail candle before adanya recovery untuk testing di 84-86 ribu dolar gitu ya. Cuman kita tidak mendapatkan hal ini ya. Yang kita dapatkan adalah dia rebound terlebih dulu dan di sini adanya bullish engulfing walaupun di bawah. Dan kalau kita lihat sekilas pun, sebentar mana nih? Nah, secara daily ya, secara daily time frame di sini adanya bullish divergence nih tuh. Lower low, di sini higher low untuk secara indikator. Jadi memang di sini cukup mendukung ya kalau memang secara indikator oke, daily-nya. Kemudian CPI turun ya, expect untuk Bitcoin bisa visit di antara dua range area target terdekat yang kemarin juga udah saya mention. Itu udah bagus banget teman-teman. Dan mungkin boleh saya tambahkan juga di sini adanya sebuah trendline resistance ya, keramat bisa dibilang tuh ya, mampu menahan berkali-kali ini ya lajunya si Bitcoin. Even waktu dia sideways di sini pun kepentok terus dia udah turun lagi. Ini sempat ngepam tinggi, turun lagi teman-teman ya. Jadi ini bisa diperhatikan juga ya. Pertama range terdekat di 84 sampai 86700, kemudian ada EMA 21 juga. Kemudian selanjutnya adanya trendline resistance. Sampai by the time ini beberapa area ini mampu di break, maka yang perlu kita lihat adalah seperti ini teman-teman. Untuk menginvalidasi untuk bearish skenario, malahan kita berubah atau shifting ya dari yang tadinya kita bisa lihat di sini ya, downtrend tuh ya, lower high, lower low terus-terusan, akhirnya dia shifting. Ya ini kan high, ini high yang terakhir nih 1, 2, 3. Ini mampu di take out dulu, berarti dia break di atas trend resistance ini, EMA 21 dan juga 93 ribuan dolar. Dia break dari situ, mungkin adanya retracement dulu. Nah ini baru probabilitas untuk dia lanjut naik lagi atau melanjutkan penguatan ataupun rally-nya itu lebih besar. Dimana kemarin juga sudah saya sampaikan, untuk di cycle yang lalu pun nih Bitcoin itu turun sekitar 30-32% itu sangat wajar. So di kali ini pun kalau misalkan kita ukur kembali, saya sedikit reminder untuk teman-teman, dari high to low, week low-nya ini udah sekitar 30,13%, sekitar 30% lah. Jadi udah achieve juga, tinggal kita menunggu untuk news event malam ini. Semoga benar-benar mendukung untuk market bisa pulih dulu, ditambah dengan harapan di tanggal 19 untuk the Fed bisa dovish ya. Maka kalau itu skenario yang terjadi untuk very good skenario-nya ya, skenario bear untuk dia, mungkin ada yang kemarin-kemarin komen ke 60.000, 65.000, 50.000 atau bahkan ada yang mention di 35.000, yaitu udah invalid tentunya gitu ya. Ya jadi memang kita bergantung sama news event malam ini dan di tanggal 19 ya. Lebih tepatnya itu yang bisa menjadi concern untuk saat ini. Kemudian untuk Bitcoin secara hourly-nya gimana ya? Sebenarnya secara hourly ya, di sini kan kemarin ada saya tandai di sini ya, ada area tahanan di 85.500-an sampai 86.500. Kemudian liquidation yang gedut kemarin itu di 87. Ini pun belum ke visit, dia cuma testing di area high level area sini aja udah mendapatkan rejection kembali nih. Ini di 83.149 sampai 84.100 dolar lah, sekitar area itu dia udah mendapatkan rejection. Ya, so sekarang kalau misalkan kita lihat pun di sini ya, di sini ada low, higher low, and then di sini potensi higher low ya, di sini high, higher high, higher high. Jadi dari secara time frame 1 jamnya pun di sini udah ada upaya nih untuk dia uptrend kembali ya. Cuman yang menjadi obstacle adalah ini pertama nih, area 1 dan ini area kedua yang wajib di break. Berarti selama dia break seperti ini meningkatkan probabilitas untuk Bitcoin bisa lanjut back to bullish, bahkan ngejar area target secara daily time frame-nya. Berarti kan ada shifting ya dari downtrend menjadi uptrend kalau kita lihat secara time frame kecilnya. Tapi sekarang pun belum ada. Kenapa saya bilang belum ada? Ini high level yang di sini aja belum di take out teman-teman ya. Dan sekarang posisinya yang perlu diperhatikan adalah area ini. Ini tahanan sebelumnya ya, bull candle tercipta dari level area tersebut dan next lagi di area sini. Nih. Ya, ini area 78.900-an dan sampai 79.790. Kemudian next di 80.600 sampai 81.470 dolar. Jadi bisa diperhatikan
dua area ini bisa aja menjelang news event nanti malam market sideways di antara range itu. Dan kalau kita gunakan Fibo dari lowest ya to high-nya. Oke. Ya, ini udah visit sebenarnya tes box putih pertama itu retracement 0,3, box putih kedua di retracement 0,6. Jadi memang di sini secara golden ratio dapat, secara zonasi juga dapat. Ya tinggal teman-teman bisa mungkin yang memanfaatkan silakan, ataupun lebih milih wait and see sampai news event nanti udah keluar ya silakan. Palingan itu yang bisa saya update untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu, dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman semua. Bye bye.